Arsenal ketiban untung drawing Liga Champions. Mikel Arteta buat keputusan mengejutkan di deadline day. Ben White kembali tak dipanggil timnas Inggris. Simak informasi selengkapnya hanya di Gunner Space. Arsenal ketiban untung di drawing Liga Champions 2024-2025. Hasil drawing Liga Champions fase League Phase telah diundi pada Kamis 29 Agustus tadi malam. Arsenal dapat dikatakan menjadi salah satu klub yang ketiban untung karena mendapatkan undian yang ideal. Pada sesi drawing, Arsenal diketahui menempati pot kedua bersama tim seperti Atletico Madrid, Juventus, Leverkusen, dan AC Milan. Setelah hasil drawing dilakukan, Arsenal akhirnya berhak mengetahui lawan yang bakal dihadapi nantinya. Dari lawan tanding pot pertama, Arsenal akan berhadapan dengan PSG di laga kandang dan Inter Milan di laga tandang. Undian melawan PSG dan Inter Milan yang merupakan penghuni pot pertama sejatinya tidak terlalu berat. Hal ini jika dibandingkan dengan Arsenal bertemu dengan Real Madrid, Bayern Munchen, Dortmund hingga Barcelona. Alhasil, laga melawan PSG dan Inter Milan tergolong cukup menguntungkan dibandingkan melawan tim raksasa lain yang sudah menjuarai Liga Champions berkali-kali. Lalu dari pot kedua, Arsenal juga akan mendapatkan undian yang menguntungkan juga di Liga Champions musim ini. Ketika ada potensi bertemu dengan klub Atletico Madrid, Juventus, AC Milan hingga Bayern Leverkusen, Arsenal justru hanya akan dipertemukan dengan Shakhtar Donetsk dan Atlanta dari undian pot 2. Untuk laga melawan Shakhtar Donetsk yang berasal dari Ukraina, Arsenal bertindak sebagai tuan rumah. Dan ketika bertemu dengan Atlanta selaku juara Liga Eropa musim lalu, meriam London gantian berstatus sebagai tim tamu. Sementara dari pot ketiga, Arsenal akan menghadapi Dinamo Zagreb dengan laga kandang dan Sporting CP dengan laga tandang. Lalu dari calon lawan pot 4, Arsenal mendapatkan undian melawan Monaco dan Girona nantinya. Meskipun Monaco dan Girona mampu tampil impresif musim lalu, namun kekuatan kedua klub ini tampak berkurang. Hal ini karena beberapa pilar andalannya memutuskan hengkang dan dijual pada bursa musim panas ini. Maka di atas kertas, Arsenal seharusnya lebih diunggulkan untuk mengalahkan lawan-lawannya tersebut. Hanya saja yang menjadi faktor penting sekaligus pembeda yang harus dimiliki Arsenal, yakni mentalitas. Meskipun lawan-lawan yang dihadapi Arsenal tergolong ideal ketimbang klub lain seperti PSG dan Liverpool, namun mentalitas bakal jadi penentu nasib Arsenal yang dibesut oleh Mikel Arteta di Liga Champions musim ini. Untuk itu layak dinanti sejauh mana Arsenal bakal bisa melaju di Liga Champions musim ini dengan format anyarnya. Batalkan Joan Garcia, selamat datang Neto. Arsenal telah menunjukkan minat pada Joan Garcia sepanjang musim panas dan harapannya adalah bahwa kepindahan akan dilakukan setelah mereka mengatur kepergian Aaron Ramsdale. Di sisi lain, tawaran itu hanya bernilai 20 juta euro. Alhasil, tawaran itu ditolak oleh Espanyol yang yakin bahwa satu-satunya cara bagi pemain berusia 23 tahun itu untuk hengkang di akhir musim panas ini adalah jika klausul pelepasannya yang bernilai 30 juta euro diaktifkan. Sementara itu, The Athletic kini melaporkan bahwa negosiasi antara Espanyol dan Arsenal telah terhenti dan Arsenal tampaknya akan hengkang. Mereka pun telah mengajukan tawaran untuk mantan kiper Barcelona Neto yang saat ini bermain untuk AFC Bournemouth. Masih dari laporan yang sama, kesepakatan untuk Neto adalah pinjaman langsung tanpa opsi atau kewajiban untuk membeli pemain Brazil berusia 35 tahun ini. Kesepakatan ini didukung karena Bournemouth baru-baru ini pun mendatangkan Kepa Arrizabalaga dengan status pinjaman dari Chelsea dan saat ini memiliki 3 penjaga gawang. Itulah sebabnya mereka membiarkan Neto pergi dengan status pinjaman. Kepa sendiri akan menggantikan Neto sebagai pilihan nomor 1 baru Bournemouth dan sudah memiliki pemain Irlandia Mark Travers di jajaran mereka sebagai nomor 2 yang cocok. Bournemouth sendiri merekrut Neto dari Barcelona pada tahun 2022. Akan tetapi sang penjaga gawang yang memiliki 1 caps internasional untuk Brasil ini sekarang bersiap untuk pindah dari pantai selatan ke London Utara. Bikin makin sempurna 5 transfer deadline di Arsenal. Ada kejutan transfer 100 juta euro.
Arsenal dilaporkan bersiap membuat rekrutan kejutan di hari tenggat transfer musim panas ini. Tak tanggung-tanggung, transfer ini akan memakan biaya mencapai 100 juta euro bila ingin direalisasikan. Sosok yang dibidik serius Arsenal adalah penyerang sensasional Sporting CP Victor Gyökeres. Hanya saja manajemen The Gunners menganggap bandrol 100 juta euro terlalu mahal untuk pemain sekelas Gyökeres. Klub London Utara itu pun masih mengupayakan agar nominal yang diminta bisa dipangkas menjadi 2 digit. Victor Gyökeres terus dikaitkan dengan Arsenal, akan tetapi sekali lagi keseluruhan biaya dinilai terlampau tinggi. Dan di tahapan ini, sangat tipis kemungkinannya Arsenal menghamburkan uang 80-100 juta euro di hari penutupan bursa transfer untuk mendatangkan Gyökeres dari Sporting. Jelas Jacobs. Sementara itu, meskipun klub telah mengeluarkan banyak uang untuk merekrut pemain anyar, Arteta pun masih memiliki beberapa rencana untuk memperkuat skuadnya sebelum bursa transfer benar-benar ditutup. Salah satu langkah yang mungkin diambil Arsenal adalah penjualan beberapa pemain untuk mendanai rekrutan anyarnya. Penjualan Nketiah bisa mendatangkan sekitar 611 miliar rupiah untuk meriam London, yang mana bisa digunakan untuk membeli penyerang berkualitas tinggi. Dalam hal ini pengganti Nketiah adalah Victor Gyökeres dari Sporting CP menjadi nama yang sering disebut. Selain itu, Arsenal juga mempertimbangkan untuk menambah opsi lini sayap mereka. Simon Adingra dari Brighton muncul sebagai target potensial. Adingra meskipun sedikit tersingkir oleh pemain baru Ian Kuba, masih menunjukkan kualitas yang menarik. Jika Arsenal dapat menyelesaikan kesepakatan, Adingra pun dapat memberikan dukungan tambahan untuk pemain sayap seperti Bukayo Saka, Gabriel Martinelli, dan Leandro Trossard. Meriam London kirim surat cinta ke Raheem Sterling. Menurut laporan Football London, Arsenal telah ditawari kesempatan untuk merekrut bintang Chelsea dan Inggris Raheem Sterling menjelang hari terakhir bursa transfer pada hari Jumat ini. Untuk diketahui, Arteta pernah bekerja sama dengan Sterling saat mereka masih di Manchester City sebelum pemain asal Spanyol itu pindah ke Stadion Emirates. Namun laporan dari Independent menunjukkan bahwa bos Arsenal menyukai kepribadiannya dan yakin akan kemampuannya untuk menjadi pengaruh yang baik. Masalah dalam kesepakatan ini diduga adalah masalah keuangan. Arsenal disebut-sebut tidak mau membayar biaya untuk mantan bintang Liverpool itu dan gajinya yang dilaporkan sebesar 325.000 pound sterling per minggu yang menjadi masalah. Dengan gaji The Gunners yang tidak mungkin melebihi 150.000 pound sterling per minggunya. Sementara itu, Sterling sendiri diperkirakan akan meninggalkan tim Enzo Maresca sebelum jendela transfer di Inggris ditutup pada Jumat malam pukul 11. Pemain depan itu telah diberitahu bahwa ia tidak akan bermain untuk Chelsea musim ini jika ia tidak hengkang. Kesepakatan apapun untuk pemain berusia 29 tahun ini akan mengharuskan The Blues melunasi sebagian kontrak dan gajinya. Sterling pun dilaporkan juga masuk radar Manchester United dengan pembicaraan tentang Jadon Sancho yang akan pindah ke arah lain. Namun Sancho kini dikatakan hampir pindah ke Juventus sehingga menutup kemungkinan Sterling akan kembali ke Manchester. Ben White kembali tak masuk timnas Inggris. Pelatih interim Inggris Lee Crasclay mengatakan tidak ada perubahan dengan situasi Ben White di tim nasional dan meyakini bahwa dia masih belum tersedia untuk dipertimbangkan. Sebenarnya pelatih sebelumnya Gareth Southgate mengatakan saat Euro 2024 semakin dekat, pintu terbuka bagi White untuk kembali ke skuad. Akan tetapi pemain Arsenal itu telah menyatakan dirinya tidak tersedia untuk dipilih. Dengan mundurnya Southgate setelah turnamen musim panas, ada anggapan bahwa pergantian pelatih dapat mengembalikan White ke dalam tim. Namun, ia tidak masuk ke dalam skuad utama Crasclay untuk pertandingan Nation League melawan Irlandia dan Finlandia. White sendiri hanya memiliki 4 caps untuk timnas Inggris, meskipun secara konsisten tampil bagus untuk Arsenal sejak bergabung dari Brighton pada 2021. Bek serbaguna itu sempat berada di kamp Inggris menjelang Piala Dunia 2022 di Qatar kemarin. Akan tetapi pergi karena alasan pribadi, yang diyakini karena perselisihan dengan asisten manajer Steve Holland dan belum pernah bermain untuk The Three Lions sejak itu. Sejauh yang saya ketahui, dia tidak tersedia untuk dipanggil. Tidak ada yang berubah dalam 2 minggu saya berada di sini. Jadi sampai disitulah posisi saya dengannya. Saya telah melihat di beberapa laporan pers bahwa dia terbuka untuk tetapi tidak ada kabar lebih lanjut. Jadi sejauh yang saya tahu tidak ada yang berubah di sana, kata Crasclay.
Sementara ketika ditanya apakah penampilan yang bagus dapat mengubah banyak hal, Kresge mengatakan tidak akan menutup pintu. Baginya, semuanya akan kembali lagi terhadap pemain itu sendiri.